Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan dunia asahbillah dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini kebetulan kita kedatangan personil baru ya, atau anggota baru dalam batu asah yang saya jual ya. Ini kita kedatangan batu asah korondum hitam. Nah, penampakan batunya seperti ini ya. Ini kondisi masih kering, belum terkena air atau terkena minyak. Nah, seperti ini. Dan ini ukurannya besar ya, atau jumbo ini. Panjang 20 cm-an dan lebar 9 cm lah ya. Tebal 5 cm ya. Oke, jadi batu asah korondum ini batu bekas pabrik ya. Jadi bukan seperti batu asah merek-merek Jepang seperti King atau Sapton ya. Itu memang yang sudah dari pabriknya dibentuk kotak ya. Nah, kalau batu asah korondum ini bentuk asalnya bulat, kemudian dipotong-potong. Dan alhamdulillah ini bentuknya sudah persegi panjang seperti ini ya. Jadi lebih mudah untuk digunakan. Oke. Jadi ini sebelum kita uji coba batu asahnya ya, perlu kita terangkan sesuai kefahaman saya ya. Oke, untuk tingkat kehalusan apabila kita raba ini setara dengan batu asah goldfish atau whetstone ya. Batu asah yang kemasannya seperti ini yang biasa saya jual juga. Nah, ini kalau kita raba itu tingkat kehalusannya setara ya. Tingkat kehalusannya setara. Ini batu asah goldfish atau whetstone yang sudah kita lapping maksimal ya, jadi batunya benar-benar halus ya. Jadi ini kisaran gritnya kurang lebih 5000. Nah, kalau dibandingkan dengan batu asah ini korondum yang double grit yang di batunya tertera grit 1000 dan 6000 ya. Di video beberapa bulan yang lalu sudah saya jelaskan ini gridnya agak ngaco ya, atau kurang akurat lah ya. Untuk grid 1000 ya menurut saya betul lah ya. Cuma ini untuk yang grid 6000 ya, menurut saya lebih tepatnya di kisaran grid 3000-an atau malah 2000 ya. Sebab kalau kita samakan dengan amplas ya, ini amplas merek Siken ya, Siken. Ini nomor 2000 ya. Apabila kita raba itu sama tingkat halusnya ya. Ini padahal batu sudah sering saya pakai ya. Jadinya ya halusnya seperti ini ya. Halusnya itu seperti ini ya. Jadi kalau dibandingkan tingkat kehalusan antara batu asah whetstone yang sudah di lapping dengan batu asah korondum double grit yang katanya grade 6000 itu beda jauh, sangat beda jauh ya. Oke, seperti itu ya. Dan ini info dari bos besarnya, batu asah ini digunakan di pabrik untuk mengasah baja-baja yang keras ya, seperti tungsten karbid ya, katanya seperti itu. Jadi info dari bos besarnya ini, insya Allah untuk mengasah baja seperti HSS, Julia, DM05 itu mampu ya. Namun kita nanti uji coba ya. Berarti kalau untuk baja sekelas HSS Julia, DM05 mampu, insya Allah untuk baja-baja modern pun dia mampu ya. Seperti itu. Oke, kita uji coba saja.
Ini kebetulan saya punya pisau berbahan baja DM05 HSS ya. Iya, ini pisau udah lama ya, kurang lebih 5 tahun ada lah ini pisau ini. Jadi waktu awal-awal ramai bahan apa namanya HSS DM05 Julia, sebenarnya saya juga sudah punya. Iya, cuma ya kita main diam aja lah. Oke, kita coba ya. Ini sebelum diasah ke batu asah apa namanya korondum ini. Kita coba untuk iris tisu. Nah, bisa dilihat ya, ini sobek bukan teriris, bisa dilihat. Nah, jadi nanti kita akan uji coba, semoga saja bisa untuk sampai slash tisu. Walaupun ya sudah sering saya bilang, tidak harus ketajaman pisau, apalagi pisau sembelih itu harus sampai slash tisu, tidak harus ya, tidak wajib ya. Artinya kalau kita ngasah pisau atau golok sembelih ternyata nggak bisa sampai slash tisu, ya nggak masalah ya. Yang penting tidak ada hambatan, misalkan ketika di tes ke kertas lancar, ya udah, artinya sudah mencukupi. Nah, ini di tes ke plastik lancar iya. Ke kertas ya insya Allah enak. Jadi kalau kita mau mengasah batu asah finishing seperti Goldfish atau Yudhistira atau Bimasena atau Sri Kandi ya, atau batu asah ini ya, minimal itu pisaunya atau goloknya itu sudah tajam ya. Bukti tajamnya di tes ke kertas sudah lancar atau di tes ke plastik sudah lancar, baru kita memakai batu asah finishing ini. Jangan sampai disalahpahami, pisau atau golok sembelih masih tumpul langsung diasah pakai batu asah finishing, ya nggak kelar-kelar iya. Oke, ini kita coba olesannya menggunakan minyak ya. Ini cuma minyak sayur, cuma ini botolnya memakai minyak telon iya. Botolnya memakai minyak telon. Nah, kita ratakan. Nah, ini kalau sudah diolesi minyak, nah warnanya lebih terlihat hitam pekat iya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini ya teknik mengasah versi saya ya, karena tiap orang ya, tiap juru asah mempunyai teknik tersendiri ya. Ada yang tekniknya seperti ini ya, silahkan. Yang penting tujuannya itu cuma satu sebenarnya, menajamkan pisau atau golok sembelih setajam mungkin ya. Teknik boleh berbeda ya, nggak harus sama. Bisa kita lihat ya, nih dari apa namanya, dilihat dari warnanya, ini warna minyaknya berubah ya, artinya ada bagian daripada batu asahnya yang ikut tergerus. Namun tergerusnya tidak seperti batu yang lunak, tidak. Turun
Insya Allah untuk mengasah finishing sebenarnya tidak perlu waktu yang lama sekali, asalkan memang bahan bilahnya bagus, sepuhannya juga bagus. Iya. Biasanya untuk asah finishing ya antara 10 menit lah, kurang lebih 10 menit ya, kadang 5 menit selesai. Ini tekanan sedapatnya saja ya, maksudnya jangan terlalu ditekan ya, seperti kita ngasah menggunakan batu asah Goldfish atau cap Sri Kandi atau cap Yudhistira. Jadi ya tadi ya, kalau orang Jawa atau orang Tegal bilang itu ngasahnya agak ngambang ya, bukan ngambang sebenarnya, artinya jangan terlalu ditekan. Kita raba. Untuk bur boleh dikatakan tidak ada bur yang keluar lagi ya, karena ini batu asah finishing, bukan batu asah grade kasar atau grade medium ya. Kalau batu asah grade kasar itu pasti keluar bur ya, dan burnya itu kasar sekali. Dan untuk batu asah grade medium ya, saya katakan atau kategorikan di kisaran grade 1000-an lah, 1000 ke atas ya, 1000 sampai 4000 boleh dikatakan batu asah grade medium. Itu juga nanti keluar bur ya, tapi burnya lebih halus ya. Dan kalau untuk batu asah finishing ya, boleh saya bilang tidak keluar bur, karena ya tadi fungsinya lebih menajamkan saja. Oke, kita uji coba tanpa di stropping ya, tanpa di stropping dulu bagaimana. Kita coba ke tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib, ajib nih, asli teriris. Waalaikumsalam. Salim, salim, apa salim tuh? Salim. Sehat. Alhamdulillah. Ganteng tuh. Iya. Ada saudara datang. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, mantap, mantap jiwa. Nah, untuk 2 kali irisan ya, 2 kali kosrekan masih enak. Waalaikumsalam. Ya. Berarti kalau tidak di stropping itu cuma 2 kali gosrekan ya, 2 kali slash tisu. Kita bicara apa adanya saja. Kita ambil lagi tisu yang baru. Nah, 1, 2. Ini juga tanpa di stropping ya. Ya, di irisan yang ketiga sudah berubah ya. Tapi alhasil alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Batu asah korondum hitam kisaran grade 5000 uji coba untuk mengasah pisau dengan bahan bilah HSS DM05, yang mana kekerasannya sudah banyak orang tahu di atas 60 HRC. Hasilnya bisa lebih menajamkan dan
Nih hasil nyatanya. Untuk slash tisu berhasil tanpa di stropping ya. Jadi hasilnya itu sama dengan atau mirip-mirip batu asa cap Sri Kandi atau cap Yudhistira yang sering saya uji coba diasah memakai batu asa cap Sri Kandi atau Yudhistira tanpa di stropping itu bisa untuk slash tisu ya. Oke, sekian dulu ya kawan-kawan video kali ini. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang, terlalu banyak kata-kata ya. Tapi insya Allah setiap hal yang saya jelaskan insya Allah bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.